تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ini wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang berpuasa. Perintah tasahharu, makan sahurlah. Tapi perintah ini dipahami oleh para ulama bermakna anjuran yang sangat kuat, bukan kewajiban. Karena makan sahur itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan diterangkan di dalam hadits ini dari kebaikan makan sahur itu. Fa inna fis sahuri, bisa juga dibaca fis suhuri, barakah. Sungguhnya pada makanan sahur atau pada perbuatan makan sahur itu ada berkah, ada keberkahan. Dan berkah di sini kata para ulama kembali kepada banyak hal. Ada keberkahan terkait dengan dunia, ada keberkahan terkait dengan akhirat. Dari keberkahan yang terkait dengan akhirat adalah keberkahan di dalam ibadah, keberkahan di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan di mana ketika dia makan sahur dia berada di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Juga keberkahan bagi orang yang belum sempat witir, dia bisa mengejar witirnya. Keberkahan karena di waktu sahur itu adalah waktu untuk beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Sebagaimana firman Allah, di waktu sahur mereka beristighfar. Dan di waktu sahur itu seorang makan untuk dirinya, untuk keluarganya, kadang untuk tetangganya. Itu namanya bersedekah untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Dan kadang dia punya kelebihan makanan, dia bisa berikan kepada orang lain. Kalau dihitung dari keberkahan, banyak sekali dari keberkahan akhirat. Adapun keberkahan dunia itu akan membantu seseorang itu lebih kuat dalam berpuasa. Dimaklumi orang yang makan sahur itu akan lebih bersemangat dalam puasanya dari orang yang tidak makan sahur. Dan ini sangat membantu khususnya untuk anak-anak kecil yang dilatih untuk berpuasa. Selain daripada itu, pada makan sahur itu juga ada keberkahan yang terkait dengan kehidupan kaum muslimin pada transaksi mereka. Apa-apa yang dimakan, dikonsumsi pada waktu itu menjadi kebaikan.
sehingga menumbuhkan dari sendi-sendi kehidupan. Yang jelas ucapan Nabi SAW, "Fa inna fis sahuri barakah." Pada makan sahur itu terdapat banyak keberkahan. Ini pelajaran untuk kita semua bahwa hidup itu harus kita perhatikan makna keberkahan. Jangan kita berjalan begitu saja di dalam kehidupan tanpa kita perhatikan hal-hal yang merupakan keberkahan untuk kita di dalam hidup ini. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita banyak keberkahan, subhanallah. Dan berkah itu, kata para ulama, mendefinisikan makna berkah, thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Sehingga sesuatu itu walaupun dia sedikit, itu bisa mencukupi. Sesuatu itu walaupun dikerjakan singkat, tapi pahalanya, kebaikannya bisa berlipat-lipat. Karena itu di bulan Ramadan ini amalan-amalan ketaatan dilipat gandakan, dan itu adalah keberkahan. Dan di antara keberkahan yang sangat besarnya, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah. Dan ini dari keberkahan yang Allah berikan untuk umat ini pada umur mereka. Diberi satu malam yang kalau dia beramal sama kalau dia beramal 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan ini kita ada puasa. Puasa itu sumber keberkahan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Fa'alaika bis-shaum, fa inna as-shaum la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Dari keberkahan puasa itu dibalas tidak ada batasannya. Karena semua amalan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi hingga 700 kali lipat. Allah firman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa. Karena puasa itu khusus untukku dan aku yang akan memberi pahala khusus untuknya. Dan sejumlah ulama ahli tafsir mengatakan pada ayat, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberi pahala tanpa ada batasannya, tanpa ada perhitungan, balasan yang tidak ada batasannya. Itu mereka katakan itu terkait dengan orang yang berpuasa. Karena puasa itu mengumpulkan 3 jenis sabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita di bulan Ramadan ini diberi Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu sumber keberkahan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab." Dia adalah kitab penuh dengan berkah. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya mereka mengingat, orang-orang yang punya hati akal yang selamat mengingat dengan Al-Quran itu. Betapa banyak keberkahan yang kita dapatkan dengan Al-Quranul Karim. Setiap huruf kita baca dapat 10 pahala. Itu dilipat gandakan. Nabi SAW menjelaskan tentang surah Al-Baqarah di dalam Sahih Muslim, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah
wa tarkaha hasrah. Hendaknya kalian membaca surah Al-Baqarah, karena mengambil surah Al-Baqarah ini itu adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Karena itu terbukti di dalam kehidupan, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran itu lebih diberkahi umurnya. Diberkahi umurnya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa dia memberi dari waktunya yang sangat sibuk sekali, dia khususkan sedikit dari membaca ayat Al-Quran. Maka dia temukan dalam hidupnya kegiatan-kegiatan dan amalannya lebih dipermudah. Maka mulailah dia menambah dari kadar membaca Al-Quran. Setiap hari lebih banyak lagi. Maka amalannya lebih dimudahkan lagi. Bahkan ketika dia mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, seluruh amalannya lebih mudah lagi dia lakukan. Dan itu adalah keberkahan. Seorang yang sholat, dia membaca satu ayat dari Al-Quran pada sholat sunnahnya, itu dihitung oleh Nabi SAW lebih berharga daripada satu ekor unta. Jadi perhatikan dari sudut keberkahan. Iya. Kalau kita belum tentu dalam waktu 5 menit kita bisa mendapat keuntungan yang banyak. Ini 2 rakaat. Coba bayangkan. Di rakaat pertama kita baca Al-Fatihah saja sudah 7 ayat. Kita baca surah yang paling pendek saja 3 ayat, sudah 10 ayat. Ya kalau 2 rakaat sudah kita baca 20 ayat. Kalau setiap ayat dihitung dengan 1 ekor unta, 1 ekor unta itu berapa nilainya? Iya. Kalau 1 ekor unta misalnya dianggap 20 juta, harga yang murah, maka setiap kali kita 2 rakaat, kita dapat 400 juta. Nah, ini pendekatannya, hitungan-hitungan kehidupan dunia. Supaya kita paham bahwa banyak dari kebaikan Allah berikan keberkahan untuk umat Islam. Di dalam sholatnya, di dalam membaca Al-Qur'annya. Belum lagi bulan Ramadan ini tujuannya supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa itu adalah sebab keberkahan dan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan untuknya jalan keluar dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Di bulan Ramadan ini, kalau dia memperbagus dari sholat malamnya, dia sholat tarawih bersama imam, walaupun imamnya sholatnya tidak lama, tapi itu dianggap senilai dengan sholat 1 malam suntuk. Dalam hadits Abu Dar, Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula idha qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul layla. Sungguhnya seorang itu, kalau dia berdiri sholat bersama imamnya sampai selesai, maka akan dicatat untuknya, ditulis untuknya seperti sholat 1 malam suntuk. Dicatat untuknya seperti sholat 1 malam suntuk. Iya. Belum lagi kita berbicara orang yang bersedekah, gemar berbagi, memberi buka puasa, memberi santunan dari zakat. Karena itu nggak ada habisnya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 benih. Dia tanam 1 benih ini menumbuhkan tumbuhan yang memiliki 7 tangkai. Dari setiap tangkainya menghasilkan 100 benih.
Ya, satu benih dia tanam dapat 700. Bersamaan dengan itu Allah berfirman, dan Allah melipat gandakan untuk siapa yang dia kehendaki. Allah melipat gandakan untuk siapa yang dia kehendaki. Tergantung keikhlasannya, ketulusannya di dalam beramal. Semakin dia ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi SAW dalam sedekahnya, maka akan semakin besar dari kebaikannya. Belum lagi kalau dia hiasi kehidupannya dengan banyak berzikir kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ini semuanya adalah sebab-sebab keberkahan di dalam kehidupan. Karena itu kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai keberkahan untuk kita semua. Bagaimana kita menata hidup ini terbiasa dengan hal-hal yang baik, agar hidup ini menjadi berkah, menjadi lapang, banyak kebaikannya, dan kebaikannya itu selalu bersama kita. Kita dipelihara di atas kebaikan, dihindarkan dari segala kejelekan. Maka ini suatu makna di dalam kehidupan, kaidah di dalam berpijak, wasiat di atas jalan untuk hidup dan beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.